Jazakallah khair. Syukran. Ya, teman-teman, perhatikan. Adatut tashbih itu, adatut tashbih ma'nahu al-adat. Al-adat hadzal mufrad min jam'i adawat. Alaysa kadzalik? Fa kama qultu lakum sabiqan anna al-adat hiya rukunun min arkanil arba'ah lit-tashbih. Al-adat hiya rukunun min arkanil arba'ah lit-tashbih. إذا كانت الأداة هي غير موجودة في جملة التشبيه فجملة التشبيه ليست صحيحة لذلك من واجب حضور الأركان الأربعة في جملة التشبيه وجود أداة التشبيه. فكما قلت لكم سابقا أن التشبيه أيضا له أقسام كثيرة منها تشبيه نقول تشبيه مؤكد وتشبيه نقول مجمل وأيضا تشبيه آخر حتى نقول تشبيه تام. فأما التشبيه الذي ذكر فيه التشبيه أداة التشبيه نحن نسميه التشبيه المرسل. تشبيه المرسل إذا كانت أداة التشبيه مذكورة في الركن الأربعة، لكن لو ما ذكرت أداة التشبيه في جملة التشبيه فنحن نسميها تشبيه المؤكد. التشبيه المؤكد. نعم أيها الطلبة الأعزاء، كما قلت لكم أيضا من توافر الأداة التشبيه نحن نقول الآن الأداة يمكن فيها من أداة أن تكون الأداة اسما وأن تكون الأداة حرفا وأن تكون الأداة أيضا فعل كما بينت لكم سابقا. من هذه الثلاثة من تنوعات الأدوات، فتنوعات هذه الأداة أيضا ممكن موجودة فيها وممكن غير موجودة فيها. لماذا؟ لأن الأداة إذا كانت موجودة أو غير موجودة لكنها حقيقة هي موجودة. Jadi teman-teman semuanya, sebenarnya adatut tashbih disebut atau tidak sebut, ada atau tidak ada, sesungguhnya dia tetap ada, gitu ya. Karena tidak akan disebut sah sebuah tashbih tanpa adanya adat. Yang ada adalah namanya kalaupun tidak terlihat mahdhuf atau dia tersembunyi. Baik. Al-awwal adatut tashbih bi'i'tibari adatihi huwa yanqasimu ila qismaini. Al-awwal al-mursal wa as-tsani al-muakkad. Ya, itu yang pertama. Al-mursal wal muakkad. Adatut tashbih al-mursal hiya adatut tashbih ya allati tuzkaru lafzuhu ya au taqdiruhu. Itu al-adat al-tashbih al-mursal hiya adatut tashbih tuzkaru lafzuhu au taqdiruhu. Jadi kalau kita menyebut ditinjau dari segi adatnya, tashbih itu terbagi dua tadi. Pertama adalah mursal, maka mursal itu adalah adat tashbih ya yang disebutkan lafadznya ataupun takdir. Takdir itu harus ketentuannya. Misalnya, kalau saya buat satu contoh ya teman-teman ya, yang ada lafadz maupun takdirnya. Contohnya begini, saja'uhu kasaja'il hammami, begitu ya. Saja'uhu kasaja'il hamami. Hamama itu burung ya terbang. Saja'uhu kasaja'il hamami atau hamamati. Coba lihat, di situ ada adat tashbih ya, berarti malfuz namanya. Malfuzun. Malfuzun itu artinya terlafaz. Makanya saja'uhu ka. Ya kan gitu. Sajaknya dia itu bagaikan sajaknya burung, dia terbang ke sana kemari. Atau kata-katanya gitu ya. Intinya adalah saya ingin menunjukkan pada Anda semua teman-teman, di sini ada harful ka, maka dia namanya mursal tapi malfuz ya. Mursal tapi
malfuz atau dia ada lafadznya, K-nya disebutkan. Tapi ketika saya sebut begini misalnya, saja'uhu saja'ul hammamati. Saja'uhu saja'ul hammamati. Ya gitu ya. Tapi tidak menggunakan K. Ini namanya takdir. Ini namanya takdir. Makanya disebut al-mursalu laisa malfuzan bil kaf, yani al-mursal adatuhu laysat malfuz, bal mursal adatuhu maqduran. Dia berarti takdir. Maka bedakan tadi. Kalau saya menyebut misalnya begini, saja'uhu kasil, ada K-nya, berarti malfuz. Tapi kalau saya sebut saja'uhu saja'ul hammamati, berarti takdir karena tidak ada K-nya. Nah, teman-teman, takdir ini wahadat takdir yajuzu aydan, dibolehkan limada musyabihi, karena musyabbih masdar bagi si musyabbah. Coba lihat ya, musyabbah. Kalau saya contohkan saja'uhu kasaja'il hammamati, mana yang disebut dengan musyabbah bihinya? Ada yang tahu? Saja ya, musyabbah bihi. Nah, kalau musyabbahnya kan selalu di awal ya, saja'nya atau kata-katanya. Nah, maka kalau takdir ini dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Yang tadi tidak menggunakan huruf K, karena musyabbah bihinya masdar bagi musyabbah. Jadi contoh lain, jadi teman-teman bisa menyebutkan K-nya, bisa tidak menyebutkan K-nya. Maka disebut dengan mursal malfuz. Seandainya kita maksudnya malfuz, namun disebut mursal takdir. Misalnya kita mengatakan begini ya, suci Amalia ya, jamalatuha ka jamalil najmi. Misalnya ya, suci Amalia jamalatuha, ya, keindahannya, kecantikannya suci Amalia itu ka jamalil najmi atau ka jamali an-nujum fis samai. Nah, itu kan berarti kayaknya ada, berarti malfuz. Tapi kalau seandainya saya mengatakan begini, suci Amalia ya, kayaknya tidak disebut. Suci Amalia jamaluhu jamalun nujum. Itu. Suci Amalia jamalatuha. Suci Amalia jamalatuha jamalatun nujum. Tanpa huruf K. Nah, itu namanya mursal takdir. Nah, yang kedua tadi teman-teman pembagiannya bi'atibari adatihi as-tsani huwal muakkad. Ma huwal muakkad? Al-muakkadu huwa adatut tashbih allati la yudhkar kilahuma. Ya, enggak ada yang disebutkan dari dua-duanya. Tidak disebutkan lafadznya, tidak disebutkan takdirnya. Tidak disebutkan lafadznya, tidak disebutkan takdirnya. Nah, dalam tasbih ini, muakkad ini juga musyabbah bihi ini, misalnya contoh ya, anta badurun fi rif'atin wa dhiyain. Itu kan K-nya enggak ada. Anta badurun fi rif'atin wa dhiyain. Ini kan kalau dilihat secara makna tidak terlafadzkan, juga ini bukan takdir. Anta badrun fi rif'atin wa dhiyain. Karena kamu itu bagaikan purnama di dalam ketinggian dan cahayamu. Apa iya benar takdir begitu kita lafadzkan dia demikian? Kan tidak. Ini secara makna ya. Tapi kalau mursal tadi ketika kita sebut takdirnya mursal takdir, maka dia benar-benar kita menetapkan dia seperti itu keindahannya misalnya. Mirip, jadi 100% bisa dikatakan nyaris seperti itu. Jadi maka kalau kita buat misal-misal, anta badrun fi rif'atin wa dhiyain. Kamu itu bagaikan, walaupun K-nya tidak ada, atau maksud saya walaupun ada tasbihnya tidak ada. Kamu itu bagaikan purnama di dalam ketinggian dan cahaya. Nah, dalam tasbih muakkad ini
Ada juga musyabbah bihi-nya, yaitu apa itu? Badrunnya. Tapi diidhofahkan. Ya, diidhofahkan kepada musyabbah. Jadi kalau diidhofahkan musyabbah bihi ya kepada musyabbahnya, maka itu bagian yang contoh muakkad dari muakkad tasybih yang tidak disebutkan lafadznya, juga tidak ada takdirnya. Contoh lain teman-teman, kalau teman-teman perhatikan kepada apa namanya, hunaka syairun khasun, syairun khas, warrihu taghithu bil ghusuni wa qad jara, misalnya, dhahaba al asilu ala al jinil ma'i. Penyair itu merupakan air dengan perak karena sama halnya bersih dan jernihnya. Kemudian penyair itu mengidhofahkan musyabbah bihi alma kepada musyabbahnya. Nah, sesudah membuang adatnya. Jadi teman-teman, pertama dibuang dulu adatnya, lalu kemudian diidhofahkan. Kalau idhofah itu kan mudhaf. Jadi kalau dia bentuknya idhofah atau mudhaf, maka dia sudah pasti adatut tasybih bi'atibari al-mursal. Lidzalika ayuhat talab al-'aizza, ana يعني ألخص أن التشبيه باعتبار الأداة مرسل ومؤكد. Ya, mursalun wa muakkadun. Al-muakkad tulaffaz fiha, disebutkan lafadznya atau adalah takdirnya. Wa kilahuma wahid au isnani. Amma al-mursal la yudhkaru al-lafadz wa la yudhkaru at-takdir. Tapi dia diidhafahkan. Wa hakadha. Mafhum? Silakan. Oke, Suci, ada lagi? Wah, ini kayaknya nggak ada yang nanya lagi nih. Afwan Ustaz. Ada yang bertanya? Tafadhal. Di soal. Wa kaifa nufarik al-mursal at-taqdir ma'a al-muakkad? Mursal takdir wa muakkad. Muakkad. Ya, kalau muakkad itu musyabbah bihinya diidhofahkan kepada musyabbahnya. Itu aja bedanya. Oke. Musyabbah bihinya diidhofahkan kepada musyabbahnya. Sedangkan kalau dia mursal takdir, bedanya tidak disebut lafadz ka-nya, itu saja. Tidak disebut lafadz ka-nya. Misalnya saya sebut begini. Fa'id kal asadi fi syaja'ati. Ini kan disebut dengan apa ini kira-kira? Mursal atau muakkad? Mursal. Mursal malfuz ya, lafadz, karena saya sebutkan kayaknya. Makanya ketika saya sebutkan fa'il ya, fa'id kal asadi fi syaja'ah. Tapi ketika saya hilangkan kanya berarti saya menakdirkan dia seperti itu kira-kira. Tapi ingat, malfuz ini maksudnya adalah kepada pemaknaan, begitu juga pada takdir. Jadi ada beda maksud yang diinginkan oleh seorang yang balaghi. Misalnya gini, fa'id kal asadi fi syaja'ah. Berarti saya hanya mengibaratkan fa'id itu bagaikan singa pada kekuatannya atau pada keberaniannya. Tapi ketika saya hilangkan lafadz ka-nya, adatut tasybihnya, maka menjadi fa'id asadun fi syaja'ah. Sebenarnya maknanya nyaris sama, ya, tapi maksudnya berbeda. Berarti kalau yang kedua ini saya seakan-akan menetapkan atau memfonis atau mengatakan bahwa fa'id itu benaran mirip seperti asad gitu. Tapi pada keberaniannya itu 100% hampir sama. Maka ketika saya mengatakan fa'id asadun fi syaja'ah, itu namanya adalah mursal takdir li al-musyabbah huwa fa'id. Tapi kalau kita menyebutkannya yang muakkad tadi, yang muakkad pertama ka-nya jelas tidak ada. Ya. Ka-nya tidak ada. Tetapi dia bedanya apa? Musyabbah bihi-nya diidhofahkan kepada
musyabbah. Itu saja bedanya. Wa kadhiya fa'id. Syukran Ustaz. Ashabi fillah, silakan. Jadi kalau dalam kitab Balaghahnya Al-Jurjani, beliau menyebut begini. Lawan kata dari tasbih muakkad itu adalah tasbih mursal. Dia menyebutnya begitu. Jadi kalau ada tasbihnya, tidak ada adatus tasbihnya atau terhilangkan atau dibuang, maka disebut dengan tasbihun muakkad. Tapi kalau disebut ya begitu, maka disebut tasbihun mursal. Nah, disebutnya dalam bentuk pemaknaan. Jadi maksudnya. Tapi begitupun teman-teman saya sebutkan pada Anda tadi. Namanya tasbih sebenarnya tidak akan pernah hilang dari adatnya. Karena dia secara makna sesungguhnya tetap ada. Jadi makanya kan tasbih itu adalah keindahan berbahasa yang seakan-akan kita menyebut laksana, bagaikan. Misalnya gini, kamu bagaikan bunga di malam hari, misalnya gitu kan. Kamu bagaikan bunga. Kalau bahasa Indonesianya, kan boleh juga kita mengatakan kamu bunga di malam hari. Ya, gitu. Atau kita mengatakan, wahai guru, engkau bagaikan cahaya di dalam kegelapan. Wahai guru, engkau bagaikan cahaya di dalam kegelapan. Bagaikan itu kan ada tuh tasbih. Nah, tapi ada kalanya ada tasbihnya bagaikannya dihilang. Kita mengatakan begini, supaya seakan-akan memotivasi dan memuji benar gitu ya. Mengangkat guru itu ke pujian tertinggi, lalu kita mengatakan, wahai guru, engkau adalah cahaya di malam hari. Kan gitu. Walaupun kita mengatakan engkau adalah cahaya di malam hari, seperti mursal takdirnya, tapi sesungguhnya bukan cahaya, karena dia kan nggak ada senternya. Badannya kan nggak bercahaya, ada listriknya gitu kan. Maka itu disebut tasbih sesungguhnya. Ya, ada lagi teman-teman. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya silakan. Ya udah. Kama qultal Ustaz, hunaka ada tashbih yakni mithlu ka'anna. Ka'anna wa yaqa'u fil awalil kalimah. Hal hadza mutlaq am la ya Ustaz? Ya. Ka'anna seperti saya sebut kemarin, dia adalah bagian dari 3 jenis wahid min aqsami adat at-tashbih an takuna isman wa an takuna fi'lan wa an takuna harfan. Ka'anna itu bagian dari harfun ya, tentu bukan fi'il, bukan ism. Nah, ka'anna itu sama seperti ka dengan ka'anna, tapi bedanya seperti kemarin saya sebutkan, ka itu aktsaru istikhdaman fi jami' jumalit tashbih. Amma ka'anna nadir jiddan fi isti'mali kalimati at-tashbih. Fa amma al-wad'u peletakan atau kitabatul harful ka yajib an takuna harfuhu yani aktsaruha ba'da atau wajib an takuna ba'da al-musyabbah thumma adatu at-tashbih wa ba'din al-musyabbah bihi. Gitu. Amma harfu ka'anna mutlaqan an yakuna hadzal harfu ya fi bidayati qabla al-musyabbah. Nah, kalau seandainya ada kalimat lain sebelum ka'anna, boleh tidak? Silahkan aja, asalkan jangan musyabbah. Silahkan, asal jangan musyabbah. Misalnya begini, ya akhi, ya ukhtil karimah, sami'tu minan nasi ka'annaki, ya, gitu. Ya ukhtil karimah, sami'tu minan nasi ka'annaki najmun fis sama'i. Nah, apakah misalnya sebelum ka'anna itu menyalahi aturan? Tidak. Karena sebelum ka'anna belum ada musyabbahnya. Jadi ka'anna itu mesti selalu sebelum musyabbah. Terlepas nanti ada kalimat konteks lain sebelum dia, maaf muskilah. Al-muhim wajib an yakuna mutlaqan fi bidayatin qablal
musyabbah wa musyabbah bihi. Mafhum ya akhi? Mafhum ya Ustaz. Soalun akhar. Afwan Ustaz, tadi anak ketinggalan yang masalah kalau tasbih mursal kan itu nanti bentuk kalimatnya itu kan idhofah ya. Tapi kalau untuk tasbih muakkad itu seperti apa Ustaz? Ya, kalau tasbih muakkad, ya saya ulang lagi ya. Karena kan ada pembagian dua ya teman-teman, bi'atibari adatihi. Ada yang disebut dengan mursal, ada yang disebut dengan muakkad. Ada tasbih yang muakkad itu pasti tidak disebutkan lafadz maupun takdir secara pemaknaan. Nah, contohnya anta badrun fi, ya, anta badrun. Nah, fi rif'atin wadiya'in yang saya sebut tadi. Nah, idhofah yang saya maksud adalah jadi ada musyabbah bihi diidhofahkan kepada musyabbah. Coba saya tanya. Ketika saya misalnya sebut anta badrun fi rif'atin wadiya'in. Ini yang mana? Yang mana musyabbah bihinya, teman-teman? Anta badrun. Ini musyabbah bihinya mana? Badrun. Musyabbah bihinya mana ini? Ya Sofi. Sofi. طيب سيد أين مشبه به؟ سيد محمد سيد. نعم أستاذ. أين المشبه به؟ Badrun Ustaz. Badrun Ustaz. Badrun. Sofi, mana musyabbah bihinya? Badrun Ustaz. Badrun. Baik. Wah, musyabbahnya mana? Ya Hilya Hasna Nabila. Anta Ustaz. Oke, good. Ya, coba lihat. Yang pertama, selalu yang pertama itu musyabbah atau musyabbah bihi dulu, teman-teman. Musyabbah ya. Nah, Kemudian nanti kalau urutan kan, kalau urutan pertama musyabbah seperti rukun pertama. Yang kedua habis itu apa? Ada tuh tasbih. Baru musyabbah bihi, disepertikan seperti apa? Dipersamakan seperti apa gitu ya. Baru disebut dengan terakhir wajhu syibihi. Ya, pada sifat atau kategori apa yang dia dipersamakan itu. Nah, kalau dalam konteks muakkad tadi yaitu ya musyabbah bihi itu diidhofahkan kepada musyabbah. Kalau musyabbah bihi itu adalah badar ya, badrun tadi yang saya sebut anta badrun atau misalnya anti najmun ya. Musyabbah bihinya kan najmun, berarti diidhofahkan kepada musyabbah secara makna. Nah, itu sebenarnya makanya secara makna. Nah, tetapi tidak disebutkan lafadznya atau huruf adatnya di sini tidak. Maka ketika saya menyebutkan begini, anti najmun, engkau itu bagaikan bintang. Engkau itu bagaikan bintang. Maka yang menjadi musyabbah bihi disebut musyabbah. Lalu maksud saya adalah diidhofahkan makna dia, makna musyabbah bihi ini kepada si musyabbah. Diidhofahkan itu bukan dalam berarti konteksnya dikasrohkan ya, tidak. Nah, kalau nahwu kan, nahwu itu mudhof ilaih, berarti milik memiliki gitu ya. Tapi maksudnya adalah secara makna, berarti dia memiliki makna itu. Si musyabbah memiliki makna itu, tapi pada apanya? Pada dhiya'nya dan pada rif'atinnya. Jadi ketika seseorang si musyabbah itu benar-benar memiliki pada sifat tertentu, maka kita idhofahkan dia mirip seperti itu. Bukan dalam bentuk ungkapan saja, tapi memang dia kita jadikan dia pemilik sifat yang seperti itu. Nah, jadi sebenarnya intinya adalah
secara makna musyabbah bihi-nya diidofahkan atau disandarkan pemaknaannya kepada si musyabbah. Ya, jadi hanya itu sebenarnya perbedaannya. Yang penting tadi muakkad disebutkan lafadznya nyaris 100% dia memang begitu. Gitu ya. Jadi ini secara makna. Nyaris 100% dia memang demikian. Misalnya begini. Anta badrun. Anta badrun, ya. Fi madza? Anta badrun fil kalam. Kami itu bagaikan purnama dalam berbicara. Nah, apa bedanya di sini? Ketika mengatakan anta badrun fil kalami dalam konteksnya muakkad takdir. Oh, berarti kita menyebut ya dia benaran purnama berarti dalam berbicara nyaris 100% gitu ya. Nyaris 100%. Tapi kalau hanya diidofahkan dia tidak sama konteksnya dengan takdir. Lah, tapi turun sedikit maknanya. Dia hanya dinisbahkan, dia punya sifat kepurnamaan. Wahakata. Ustaz, makasih. Afwan. Baik, teman-teman, kita sempurnakan. Yang penting teman-teman semua harus pahami bahwa tashbih bi'atibaril adati al-awwal selalu sebut jika muakkadnya hilang. Ya, lalu dia muakkad itu adalah allati tudkar. Ya, kemudian mursal allati la yudkar. Apanya? Lafaz dan takdirnya. Baik. Sekarang kita bicara yang terakhir, agrad at-tashbih. Agradut tashbih. Agrad ini jamak dari apa nih teman-teman? Agrad. Min Gordon. Ya. Kita simpulkan. Apa sih tujuan tasbih yang kembalinya kepada musyabbah? Itu ada 6 macam ya. Ada 6 tujuan daripada agradut tashbih. Al-awwal sudah pasti litamdiyah atau lisana walizinati. Ya, itu yang pertama. Litamdiyah apa artinya? Untuk memuji, mengangkat-ngangkat, atau apa lagi lisana, memuji, melebih-lebihkan, atau litamayyuz, untuk melebih-lebihkan atau mengutama-utamakan. Tapi tidak sedemikian sesungguhnya gitu ya. Itu pertama. Agradut tashbih itu pertama. Atau boleh kita simpulkan li ayu syai'in lil awwal litazyin, untuk mengindah-indahkan atau untuk menghiasi. Hadzal awal. Wasani, ya, yang kedua adalah libayani halil musyabbah. Libayani halil musyabbah, untuk menerangkan keadaan si musyabbah. Itu yang kedua. Misalnya kalau ada pakai ka'anna gitu ya. Ka'anna syamsun wal muluku kawakibun. Dan gitu. Ka'anna syamsun wa kawakibun. Kawakib itu planet-planet ya, planet-planet atau blaks, bintang-bintang gitu ya. Kawakibun. Ya. Lalu kita artikan apa? Ya anta ka'annaka syamsun wal muluku. Ka'annaka syamsun wal muluku kawakibun. Apa artinya itu? Engkau itu bagaikan, engkau itu laksana, engkau itu seperti matahari, ya. Sedangkan wal muluku, sedangkan rajanya adalah laksana bintang. Ya, engkau itu, atau boleh kalau kita ki gitu ya. Ka'annaki syamsun, engkau itu bagaikan ratu. Ya, engkau itu bagaikan matahari. Tapi maksudnya ratu dan rajanya si kawakibun. Nah, teman-teman, itu sebenarnya menjelaskan siapa? Si musyabbah bihi. Si musyabbah, bukan musyabbah bihi ya. Yang dijelaskan itu si musyabbah. Maka disebut dengan tujuan al-ghardus tsani min agradit tashbih as-tsani libayan hal. Libayan hal musyabbah. Untuk menegaskan atau menerangkan keadaan si musyabbah, atau
posisinya si musyabbah. Oke. Itu yang kedua. Yang pertama litazyin atau boleh juga litamdih atau lisana gitu ya. Wasani libayani halil musyabbah. Wasalis libayani ya libayan miqdar al musyabbah. Libayan miqdar bayan untuk menerangkan ukuran keadaan miqdar al musyabbah ya untuk menerangkan ya ukuran keadaan si musyabbah. Jadi sifatnya sudah diketahui tetapi ukurannya belum diketahui misalnya gitu. Misalnya gini. Akaltul fakihata kasukri. Ya. Kasukari. Akaltul fakihata kasukari. Akaltul fakihata kasukari. Nah, saya makan buah-buahan. Al-fakihah itu kan buah ya. Saya makan buah rasanya seperti gula. Nah, jelas. Jadi contoh tersebut buah dimakan itu si mutakalim itu sama dengan manisnya gula. Jadi sama seakan si mutakalim itu mirip seperti manisnya gula gitu. Jadi kita mengukur bahwa kamu itu seperti ini loh. 100% atau tidak 100%. Nah, gitu yang saya sebut tadi. Nah, itu namanya ukur. Makanya al-ghardu tsalits li aghradi tashbih al-asalis huwa li bayan miqdarul musyabbah untuk menerangkan ukuran keadaan si musyabbah 100% kah, 99% kah atau 50-50. Itu ya. Maka kalau menggunakan harful ka itu kan biasanya 50-50. Misalnya begini. Anta ya anti misalnya. Ya ukhtil azizati, anti jamilatun wa jamalatuki kal ma'is safiyyi fin nahri. Misalnya gitu. Hai wanita, engkau itu cantik. Kecantikanmu itu bagaikan air yang jernih tampak terlihat bayangannya di air. Misalnya begitu. Nah, itu kan maksudnya tidak 100% ukurannya. Tidak juga 20%, tapi memang 50-50. Bagaikannya begitu memang. Jadi makanya disebut ada al-ghardu tsalis libayani miqdar al-musyabbah. Nah, yang ke C, imkan. Libayan imkanatul musyabbah. Untuk menerangkan peran. Ya, untuk menerangkan peran atau untuk menerangkan sebuah apa yang dia lakukan, kemungkinan yang dilakukan oleh si musyabbah. Misalnya perkataan Mutanabbi pada Saifud Daulah itu. Ya, dia mengatakan begini, fa in taqaful amama wa anta minhum fa innal malik ba'du daumil ghazali. Jadi ada kadangkala tujuannya itu bukan untuk menerangkan keadaannya, bukan untuk memujinya, juga bukan untuk menyampaikan ukurannya, tapi adalah untuk menyebutkan perannya dia itu bagaikan seperti itu. Bagaikan seperti apa yang dimusyabbah bihikan. Ya, misalnya ketika mengatakan yang paling mudah lah gitu ya. Misalnya al-ustadu ya. Al-ustadu karraisi fil fasli. Misalnya gitu. Al-ustadu karraisi fil fasli. Maknanya ini bukan menerangkan bahwa saya posisinya sebagai ketua. Bukan juga saya sedang menerangkan bahwa saya misalnya untuk dipuji bahwa saya ketua, tidak. Tapi peran saya di kelas ini ya menjadi ketua untuk semua mahasiswa-mahasiswi misalnya. Maka tujuan al-ghardu ar-rabi' ya min al-ghardi tashbih juga untuk menerangkan perannya si musyabbah. Wa akhiran. Nah, kalau akhir ini yang gampang. Litakrir halil musyabbah. Litakrir hal al-musyabbah. Tujuannya adalah untuk menetapkan keadaannya si musyabbah memang seperti itu persis misalnya.
Jadi tak ada bedanya, tak ada ubahnya. Misalnya saya katakan tadi, saja'uhu, sajaknya itu ya saja'ul hammamati. Misalnya gitu. Sajaknya itu kata-kata syairnya itu saja'ul hammamati adalah sajak bagaikan burung gitu ya, berterbangan begitu. Nah, itu memang bukan untuk menerangkan keadaan apakah ukurannya seperti apa, lalu kemudian perannya seperti apa, tapi saya sedang menegaskan bahwa kamu saya tetapkan bahwa mirip seperti sajak burung. Nah, misalnya gitu. Jadi kalau misalnya kalau dalam satu syair gini, innal quluba, ini yang panjang ya. Sesungguhnya hati itu idza tanafara wudduha, kalau sudah dipenuhi dengan rasa cinta, ya, kazujadati, ya bagaikan maka dia bagaikan kaca, ya maka dia bagaikan kaca. Kalau hati itu sudah dipenuhi dengan rasa cinta di dalamnya, maka itu bagaikan kaca. Kasruha la yujbir. Ya, kalau dia pecah, maka tak akan mungkin bisa disatukan lagi. Nah, ini kan berarti maksud saya apa? Kalau kita sakit hati lalu terlukai, itu bagaikan kaca yang pecah yang tak akan mungkin digabungkan. Mungkin saja digabung-gabungkan, ditempel-tempel, tapi kan tak akan mungkin menyatu. Nggak akan mungkin menyatu dia itu. Makanya hati kita kalau sudah idza tanafarul wuddu wal mahabbah syibul kazujajati, itu bagaikan kaca. Berarti kan kita menetapkan hati yang luka itu seperti kaca yang pecah. Makanya ada seorang mutanabbi, dia berkata begini, ana kasairin nas, saya ini bagaikan manusia lainnya. Ini tasbih ini. Nah, berarti kan saya ana kasairin nas. Apa artinya? Saya menakdirkan bahwa saya itu sama loh, punya perasaan dengan kamu. Kamu punya perasaan, saya punya perasaan juga. Antara kamu dengan saya tak ada bedanya. Itu takrir namanya. Lalu dia sebutkan begini, ana kasairin nas. Saya itu sama dengan kamu ukurannya, takrirnya kita sama. Lalu dia berkata, lizaukun, aku punya rasa. Ya, kamu juga punya rasa. Walaka daukun atau laki daukun. Ya, maka dia berkatakan, karena aku adalah sama takrirnya dengan kamu, ana kasairin nas, fala tajrih qalbi, gitu ya. Jangan lukai hatiku. Ya. Jadi makanya kalau kita boleh simpulkan, maka kalimatnya begini. Ana kasairin nas. Saya mentakrir bahwa diri saya sama seperti kamu. Kalau kamu mengatakan yang menyakitkan hati, sama enggak? Kalau saya kata-kata ini saya sampaikan pada kamu menyakitkan ke hati, tidak. Nah, maka itu bagaikan idza tanafarat innal quluba idza tanafaratil mahabbah kazujajati kasruha la yujbir. Atau ana kasairin nas lidzaukun. Maka dia bilang di akhir, la tajrih qalbi. Jangan lukai hatiku. Karena engkau kalau dilukai sama sakitnya seperti aku rasakan sekarang. Misalnya gitu ya. Luar biasa ya. Makanya berani mencintai ya berani untuk luka. Kalau Anda tidak berani dilukai, jangan coba-coba mencintai. Ya. Kalau Anda tidak berani disakiti, tidak berani luka, tidak berani nangis, tidak berani ya kadang-kadang jengkel, jangan coba-coba mencintai. Makanya kalau ada orang yang dalam keadaan marah-marah sedikit, itu hal biasa gitu ya. Ada tidak suka-sukanya, ya hal biasa. Namanya itu ada resiko-resiko cinta gitu ya. Maka resiko-resiko cinta itu bagaikan kaca. Tapi kalau udah luka sekali, kalau luka banget, maka jatuhnya itu persis seperti gelas. Contoh teman-teman, misalnya kita semua sama-sama menjatuhkan gelas. Gelas yang ukuran sama, tinggi yang sama. Kalau kita jatuhkan yang sama frekuensinya ke atas lantai, saya mau tanya kalian semuanya, kira-kira pecahannya sama atau tidak? Sama nggak teman-teman pecahannya? Yes. Pasti beda. Walaupun gelasnya gelas yang sama, tingginya tinggi yang sama, kekuatannya kekuatan yang sama, warna dan ukurannya sama, tapi kalau kita jatuhkan sama-sama, pasti beda pecahnya. Itulah artinya kita mentakrirkan seseorang itu ya bagaikan kaca yang luka kalau dia tanafaratil wudhu.
Makanya pernah Jalaluddin Ar-Rumi beliau berkata begini, "Ma kuntu uhibbun nasa aktsaru hubban kama uhibbu nafsi." Aku itu tidak mau mencintai orang itu melebihi cinta seperti aku mencintai diriku sendiri. Fa inni akhafu ala kasrin, karena aku takut kepada pecahnya. Fal khaufu khaufuz zujajati. Maka ketakutanku terhadap pecahnya itu bagaikan pecahnya kaca. Rumi. Maksudnya apa? Ya kalau nggak siap mencintai, ya nggak siap dilukai, jangan mencoba cinta-cinta gitu ya. Tapi saatnya kalau kamu sudah siap untuk mencintai, untuk dilukai, berarti kamu sudah siap mencintai juga. Wah, lagi kita simpulkan. Jadi aghrarut tashbih itu terbagi kepada 5. Pertama apa, Lid? Ilmi rosyada. Pertama apa? Atau Jeff? Ilmi apa? Tujuannya, Ustaz. Ya, lil madhi. Lil madhi atau boleh lil tamdih atau boleh dikatakan lil sana atau lil zinati, ya. Banyak bahasanya. Yang penting tujuannya mengindah-indahkan, memujikan. Syukran. Jeffrey, yang kedua apa? Libayani halil musyabbah. Nah, libayan hal musyabbah. Tapi semuanya selalu si musyabbah yang akan menjadi objeknya ya. Yang akan diterangkan, dikuatkan, ditakdirkan selalu musyabbah. Asalis ya lutfiyah rahmawati. Libayani mikdaril musyabbah, Ustaz. Libayan mikdar. Apa artinya mikdar? Itu Ustaz, ukuran. Ya, ukuran. Good. Syukran. Muhammad Haikal. Mada ba'dahu? Apa selanjutnya? Takril. Takril musyabah, Ustaz. Naam, litakrir ya. Apa artinya litakrir? Menguatkan, Ustaz. Ya, atau menetapkan ya, menetapkan si musyabbah. Tapi selalu tujuannya ke musyabbah ya. Oke, ada lagi yang lain? Libayan imkan. Ya, imkaniyah. Apa artinya imkaniyah, teman-teman? Peran. Ya, peran atau apa? Kedudukan. Kemungkinan yang dilakukan. Ya, kemungkinannya ya. Oke, ada lagi yang lain? Hunaka aghradun ukhra, tidak ada ya. Jadi cukup yang 5 itu saja. Pertama, ya. Oh, luar biasa kalau hati sudah dipenuhi oleh rasa cinta. Oh, di Al-Habib tulis, bagus sekali. Luar biasa. Iya. Aduh, Ustaz. Itu indah itu kata-kata. Bahasa Arabnya tadi apa? Bukan al-qalbu mamlu'un. Nah, innal quluba idza tanafara al-mahabbata. Innal quluba idza tanafaratil mahabbata kazujajati kasruha la yujbir. Nah, itu ya. Atau takdir lain tadi saya sebutkan ana kasairin nas. Terus apalagi ada yang hafal tadi? Ana kasairin nas li dzauqun fala tajrih qalbi. Saya bagaikan engkau juga. Saya sama seperti orang lain. Itu kan takrir ya. Saya sama seperti orang lain. Saya punya perasaan, kamu juga punya perasaan. Maka jangan coba-coba sakiti hatiku gitu ya. Luar biasa. Baik, teman-teman, sampai di situ materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan kita semuanya. Yang pasti saya mengajak Anda semuanya, ayolah bertasbih banyak ya. Bertasbihlah dan coba mengungkapkan kata-kata perasaan kami itu dalam tasbih. Jangan hanya disimpan. Jangan ukir hanya dalam bentuk bahasa Indonesia. Cobalah ukir dalam bentuk bahasa Arab. Agar keindahannya itu benar-benar terasa. Bisa saja begini kita mengatakan,
ya antil ukhtil jamilatil lati kuntu uridu an altaqiya ma'aki. Ya, bisa gitu. Manamuki, tidurmu adalah itu ya. Bisa tidurmu asalun li. Kalau kamu tidur bahagia adalah asalun li. Itulah madu untukku. Ada itu salah seorang sufi, dia berkata begini. Hai wanita, hai istriku, dia bilang, kalau engkau bahagia itu adalah bagaikan bahagianya aku seperti minum madu, karena minum madu itu kan menyehatkan. Maka dia benar mengatakan, ya zawjatil azizati, sa'adatuki asadun li. Ya, coba lihat. Sa'adatuki asadun li. Ini kan kanya nggak ada ya. Kanya nggak ada. Tapi dia sebenarnya bagaikan apa? Bagaikan mu'akkad tapi takdir. Nah, itu mu'akkad tapi takdir. Sa'adatuki asadun li. Adalah tuki kal asali. Kan begitu. Tapi dia sa'adatuki asadun li. Baik, ayuhat talab al-'azza, iktafaina bihadzal qadar wa arakum insyaallah usbu' al-qadim. Kita bertemu di pekan depan. Teman-teman semuanya, ini yang tidak memperlihatkan video, mengapa ini? Di pekan depan semuanya kita akan UTS. Setuju ya? Sistemnya bagaimana? Halo? Ustaz. Oh ya. Harus setuju, kalau enggak ada nilai UTS-nya. Di pekan depan, teman-teman saya tidak akan buat soal, tampaknya saya tidak akan buat soal, tapi saya akan memberikan berbagai macam versi. Versinya adalah puitis-puitis tashbih untuk Anda analisa. Setuju ya? Dan nanti saya akan minta untuk itu dihafalkan. Jadi itu ingin saya. Tidak lain-lain. Tidak perlu kamu saya buat mawat tashbih la. Yani hadza la yuhtaj. Kam ruknan lit tashbih la. Tidak begitu. Kalau itu sudahlah, udah hafal kalian. Saya ingin teman-teman menghafal kalimatut tashbih katsira. Ana uridukum ayran kullu wahid an ya'lam ma ya jumal jamidah fit tashbih. Saya ingin teman-teman bisa mengungkapkan tashbih yang indah-indah dalam bahasanya. Fahimtum? Fahimna, Ustaz. Ayo, insyaallah arakum insyaallah wa ba'din ana sawfa u'alimukum. Apakah di pekan depan masih ada yang presentasi? Kalau tidak salah nggak ada kan? Halo? Tidak ada kan yang presentasi pekan depan? Sisanya apa juga? Karena waktunya UTS. Oh. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, tidak ada yang presentasi. Nah, teman-teman, saya akan kirimkan maksimal besok, dan silahkan Anda kerjakan mulai besok dan dikumpulkan pas di hari kita hari H. Jadi begitu caranya, bukan dikerjakan pada saat hari H. Dikumpulkan ataupun dilafatkan. Nanti saya akan tes, jadi tesnya lisan. Pada saat nanti di Zoom seperti ini jam 8 tepat, saya akan tanya, apa yang kamu hafal? Kira-kira apa dari tasbih itu? Begitu. Baik. Naqtatim bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.